Shalom, Renungan Harian Rabu 21 September 2022 dengan judul Yang Paling Membutuhkan Kasih. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Hosea pasal 11 ayat yang keempat. Dengan bacaan harian, Hosea pasal 11 sampai pasal yang ke-14. Pada suatu hari, seorang gadis kecil sedang memamerkan boneka-boneka koleksinya kepada neneknya. Sang nenek kemudian bertanya kepadanya, "Boneka manakah yang paling kamu sukai?" Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek. "Kenapa boneka ini yang paling kamu sukai?" tanya sang nenek penasaran. Gadis kecil itu menjawab, "Karena dia ini yang paling membutuhkan cintaku dibandingkan boneka lainnya yang bagus-bagus itu." Begitu juga kasih Tuhan atas bangsa Israel. Sekalipun bangsa itu hidup memberontak dengan tidak menaati perintah Tuhan, yaitu dengan terang-terangan mempersembahkan korban kepada berhala-berhala, tetapi Tuhan tidak berhenti mengasihi mereka. Dia selalu memperingatkan mereka akan konsekuensi dosa dan tetap memelihara kehidupan mereka. Ketika Allah menghukum Israel, tujuannya adalah supaya mereka bertobat dan berbalik setia kepadanya. Jika Israel mau bertobat, maka kedudukan mereka akan dikembalikan dari pembuangan dan dipulihkan seperti keadaan semula. Keadilan Allah pasti menghakimi dosa. Dan suatu hari nanti, setiap pribadi akan menghadapi penghakimannya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kebenaran ini sepatutnya membuat kita hidup waspada untuk menjauhi dosa dan kejahatan, karena dosa dan kejahatan menjadi pemisah antara kita dan Allah. Jadi, janganlah menggerutu ketika sarang-sarang dosa dalam hidup kita dihancurkan oleh Allah. Memang akan membuat kita merasa tidak nyaman. Namun, di balik proses yang menyakitkan, ada kasih dan tujuan kekalnya. Dia tidak kejam atau bertindak semaunya sendiri. Dia sedang bekerja untuk kebaikan kita. Dia ingin agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya dan memberi kita sukacita yang besar di surga selamanya. Bahan refleksi untuk kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jika aku mulai menjauh darimu, tariklah aku kembali dengan tali kasih-Mu. Jika dosa mulai mengintip di ambang hatiku, jagai aku. Hanya bersamamu, aku aman dan selamat. Amin. Power statement. Yesus mencintai kita karena Dia tahu betapa kita ini makhluk yang paling membutuhkan kasih-Nya. Kita ini berdosa serta penuh kelemahan.